Motivasi diri. Hal yang harus kalian ingat agar terus semangat. Yang pertama, jutaan orang di luar sana juga ingin jadi ASN dan mereka siap bersaing dengan kamu. Yang kedua, di saat kamu leha-leha, ratusan ribu saingan kamu di luar sana sedang sibuk persiapan. Bahkan, banyak yang ikut bimbel harga jutaan. Yang ketiga, hanya dirimu sendiri yang dapat menolongmu dan menentukan takdirmu di masa depan. Jadi, teruslah untuk semangat, teruslah untuk berusaha maksimal dan berdoa maksimal agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Taufik Nugroho di channel Afik Wong Sragen. Ya, teman-teman, di sini saya akan membahas soal TIU terkait dengan hubungan 30 soal TIU, tes CPNS 2021 dan tes P3K bagian ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat video saya sebelumnya, yaitu tentang 30 soal TIU, tes CPNS 2021 dan tes P3K bagian pertama dan kedua, silahkan nanti teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Oh ya, nanti saya sertakan link video soal-soal pembahasan di deskripsi ya teman-teman. Soal yang akan kita bahas di sini adalah soal yang sesuai dengan FR atau Fit Report tes CPNS tahun yang lalu. Dan bentuk soal adalah tipe soal HOTS, tipe soal terbaru. Jadi saya harap nantinya teman-teman bisa bertambah wawasan dan ilmunya dalam menghadapi tes CPNS 2021 maupun tes P3K. Atau teman-teman bisa lolos seleksi tes sekolah kedinasan, baik masuk STAN dan sebagainya. Gitu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita persiapan dulu ya. Sinonim atau persamaan kata. Soal nomor 1, prodeo. Sinonimnya adalah A. Murah, B. Tak berharga, C. Penjara, D. Berpenjaga, atau E. Cuma-cuma. Ya teman-teman, di sini prodeo di sini adalah artinya adalah gratis teman-teman. Gratis. Ya, gratis. Berarti sinonim dari gratis adalah cuma-cuma teman-teman. Ya ini yang ini cuma-cuma. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Valid. Sinonimnya adalah A. Sahih, B. Pasti, C. Tetap, D. Utama, E. Kuat. Ya teman-teman, di sini arti daripada valid ini adalah sahih teman-teman. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Deviasi. Sinonimnya adalah A. Perbedaan, B. Pembiasan, C. Pengaburan, D. Penyimpangan, E. Pembuktian terbalik. Ya teman-teman, di sini deviasi itu artinya adalah penyimpangan ya. Ini artinya penyimpangan. Penyimpangan ya, penyimpangan. Jadi kalau ada istilah dalam matematika sudut deviasi, itu adalah artinya sudut penyimpangan gitu ya. Jadi tips daripada untuk mengerjakan sinonim adalah kita harus banyak-banyak membaca dan banyak-banyak latihan soal. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4 tentang antonim atau lawan kata. Seteru. Antonimnya adalah A. Kawan, B. Lawan, C. Tetap, D. Pasangan, E. Ganda. Ya, seteru di sini kan artinya adalah lawan ya. Ini adalah lawan, gitu toh. Berarti antonim dari lawan adalah ya ini, ya kawan ini, yang kawan ini toh. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5. Universal. Antonimnya adalah A. Kausal, B. Mondial, C. Parsial, D. Furfural, E. Putual.
Di sini universal kan artinya keseluruhan ya. Ini kan keseluruhan. Itu kan artinya keseluruhan toh. Berarti antonim daripada keseluruhan adalah yang ini ya teman, yang C, parsial. Parsial di sini artinya adalah sebagian. Sebagian gitu ya. Jadi tipsnya adalah kita harus banyak-banyak latihan soal-soal teman-teman. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Keris Jawa. Maka A. Badik Bali, B. Madura Celurit, C. Kujang Sunda, D. Pisau dapur, atau E. Aceh Rencong. Ya, di sini teman-teman, ini kan keris kan senjata tradisional ya. Kemudian ini dari daerahnya. Maka di sini juga yang di titik-titik yang depannya adalah senjata tradisional dulu, baru daerahnya. Yuk kita analisa ya. Badik Bali bukan. Badik itu bukan dari Bali, tapi dari Jawa Timur. Ya, bukan dari Bali, ini salah. Madura Celurit, harusnya kan ini kan senjatanya dulu kan. Nah, ini senjatanya dulu, senjata tradisional dulu, baru ini nama daerahnya, gitu kan. Ini kan daerahnya dulu, harusnya kan senjata tradisional dulu, ini salah. Kujang Sunda, senjata tradisional Kujang dari Sunda. Oh, ini benar, langsung ketemu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Hiu laut, maka A. Kaktus gurun, B. Hutan harimau, C. Burung langit, D. Darah bakteri, atau E. Bunga taman. Ya, di sini teman-teman ini kan hiu ya, ikan ya. Hiu tinggalnya, habitatnya di laut gitu kan. Jadi kalau kita analisa yang A dulu ya, kaktus hidupnya atau habitatnya di gurun, benar nggak? Oh benar teman-teman. Ya sudah, ini langsung ketemu jawabannya. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Margaret Thatcher, Inggris. Ulangi. Soal nomor 8. Margaret Thatcher, Inggris. Maka A. Kartini Indonesia, B. Imelda Marcos Filipina, C. Indira Gandhi India, D. Mike Tyson petinju, atau E. Masinis nahkoda. Ya, di sini teman-teman Margaret Thatcher ini adalah pengarang novel ya. Ini pengarang novel. Pengarang novel. Kemudian di sini adalah asal negara gitu ya. Ini nanti di sini juga berarti di sini kan pengarang novelnya dulu, baru negaranya gitu kan. Yuk. A. Kartini Indonesia bukan. Kartini bukan pengarang novel, salah ya. Salah. Kemudian Imelda Marcos Filipina, bukan, dari Thailand ya harusnya. Yang C. Pengarang novel Indira Gandhi dari India, ya benar. Jadi udah ketemu nih, kita analisa ini ya ini. Jadi tipsnya adalah kita harus banyak-banyak latihan soal dan banyak-banyak baca buku teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. 2, 5, 14, 41. Seri selanjutnya adalah A 68, B 95, C 102, D 122, atau yang E 132. Ya teman-teman, seperti biasa ya, di sini nomor 9 kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng ya gitu ya. Yuk lanjut ke pembahasan. Saya tulis soalnya lagi, ini ada 2, kemudian ada 5, kemudian ada 14, ada 41, kemudian seri berikutnya berapa gitu kan. Berarti kita analisa dulu ya. 2 jadi 5, ini tambah berapa ya? Ini tambah 3, kemudian 5 jadi 14 tambah 9, 14 jadi 41, berarti tambah 27. Oh gini, berarti udah ketemu nih, gini. Ini kan tambah 3 pangkat 1 ya. 2 tambah 3 pangkat 1 kan 5. 2 tambah 3 kan 5, itu kan ditambah ya. Kemudian 5 jadi 14 kan ditambah 9, toh 9 itu kan 3 pangkat 2 kan, ini plus.
5 tambah 3 pangkat 2 9. 5 tambah 9 14. Kemudian ini berarti ditambah 27 kan. 27 kan 3 tambah 3 pangkat 3 kan. Berarti kan 14 tambah 27 gitu ya. 41. Berarti ini ditambah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81. Berarti 41 tambah 3 pangkat 4 81 ya. Ada 2, ini 12. Ini 122 teman-teman. Itu aja teman-teman, kita analisa aja ya. Ketemu, mudah dan benar, cara mabar gitu ya, bukan main bareng ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 10. 4, 7, 14, 17, titik-titik, 37, 74, A 31, B 34, C 38, D 61 atau E 64 ya teman-teman. Seperti biasa ya, di sini kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar gitu ya, bukan main bareng gitu ya. Yuk saya tulis lagi soalnya ini ada 4, ada 7, ada 14, ada 17, ada berapa, kemudian ada 37, ada 74 itu ya. Kita analisa aja nih. 4 jadi 7 kan tambah 3, ini plus 3, 7 tambah 14 plus 7 plus berapa. Oh berarti ini nggak ketemu teman-teman. Kalau kita lompat satu sini nggak ketemu nih. Ini kan plus 3, kemudian ini plus 7, ini plus 3 lagi gitu kan. Kemudian ini plus 7 misalkan, ini plus 7 lagi. Ini 24, misalnya 24 kan. 24 plus 3 lagi. 24 plus 3 kan harusnya kan ini 27. Kenapa ini 37? Oh, berarti ini bukan. Lompat 1 bukan ya teman-teman. Kita tidak lompat 1 kan. Nah, ini bukan berarti. Berarti kita lompat 2 gini. Yuk, kita lompat 2 gini yuk. 4 jadi 14. Ini kan plus 10 ya, ini plus 10. Kemudian lompat 2 angka ini ke sini berapa? Kita lewati dulu. Misalkan ini ke sini. Kemudian yang titik-titik ke 74 ini ya, ini plus berapa? Itu kan. Misalkan gini. Ini plus 10 ya, 4 jadi 14 plus 10, kemudian 14 jadi yang berapa? Misalkan plus 20. Plus 20 misalkan. 14 plus 20 ini 34, misalkan ini 34. Kemudian 34 menjadi 74. Berarti kan ini plus 40 ya. Nah, ini plus 40. Ini misalkan gini kan. Ini plus 40. Itu ya, misalkan gitu. Kita isi dulu ini 34 dulu di atasnya. Kemudian misalkan yang 7 sama 17 ini kita analisa lagi. 7 jadi 17. Ini kan plus 10. 17 jadi 37. 17 jadi 37 kan, ini titik-titik nih. Jadi 37 sini. 42 angka sini berarti plus 20. Oh, berarti kan ini kan 37 yang belakang ini plus berapa juga kan, ini kan plus ini itu angka berapa. Yang ini kan misalkan plus 40 juga ya. Gini teman-teman, polanya udah ketemu. Jadi yang ini yang ditanyakan kita lompatin, ini 4 14 kan plus 10 nih kan. 4 jadi 14, kemudian 14 jadi 34 plus 20. Ini 34 jadi 74 plus 40. Jadi ketemu jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah yang ini, yang 34. Ketemu jawabannya, mudah dan benar. Cara mabar gitu ya, bukan main bareng. Tuh toh. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 11. 12, 3, 9, 13, 5, 12, 14, 7, 15. Angka berikutnya A9, B10, C15, D16 atau E18 ya. Seperti biasa teman-teman, di sini kita pakai cara mabar gitu ya. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng.
Yuk, lanjut pembahasan ya. Satu lagi ini ada 12, kemudian ada 3, kemudian ada 9, kemudian ada 13, kemudian ada 5, ada 12, ada 14, ada 7, ada 15, ada berapa gitu kan. Kita analisa dulu nih. 12 jadi 3, misalkan 12 jadi 3 kan ini minus 9 ya. Ya kan? Ini minus 9. 9 jadi 9 minus plus 0. 0 jadi 13 plus 13, 13 jadi 8. Ini 8 jadi tidak. Ini lompat 1 tidak teman-teman. Kemudian kita lompat 2 misalkan. 12 jadi 9. Ini minus 3. 9 jadi 5. Ini minus 4. 5 jadi 14 plus 9 bukan. Oh ya, berarti ini kita lompat 2 nggak bisa, berarti kita lompat 3 teman-teman. Nih 12, 13, 14 kita kan misalnya lompat 3 ya. Nih, ini 12 jadi 13 plus 1 gitu kan. 13 jadi 14, lompat 3 nih, 1, 2, 3 plus 1 lagi gitu kan. Ini plus 1 lagi. Kemudian lompat 3, 1, 2, 3, titik-titiknya berapa? 14, kemudian plus 1 juga kan. Ini plus 1, ini berarti misalkan ini angka 15 misalkan dulu ya. Kita lompat 3. Kemudian ini 3 jadi 5, kita lompat 3 kan. Ini plus 2. 5 jadi 7. Ini plus 2 juga. Jadi 7 jadi 1, 7 jadi sini. Yang di sini berapa nih? Ini plus 2, ini kan 9. Oke ya, misalkan ini 9 yang di sini. Kemudian nih 9 jadi kita lompat 3 jadi 12. Ini jadi 12 plus berapa? Ini plus 3. 12 jadi lompat 3 lagi, 12 jadi 15. Ini plus 3 juga. Kemudian 15 jadi berapa ini angka yang di sini? Plus 3 juga kan ini 18. Nah, berarti ini lompat 3 teman-teman. Ada lompat 3 ya. Udah ketemu nih. Ini kan yang ditanyakan yang 12, 13, 14, berarti lompat 3 ini 15. Itu ya. Jadi kan ini ada ini kan, ada 3 deret angka ya. Ada 3 deret angka. Maaf tulisannya teman-teman ya. Ada angka yang 12, 13, 14, kemudian ada 15, kemudian ada 3, ada 5, ada 7 gitu kan. Nah, kemudian ada 9, ada 12, ada 15. Berarti ada 3 deret angka teman-teman. Ketemu jawabannya 15? Mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12. 0,0539 dikuadratkan sama dengan A 0,003908226, B 0,04083224, C 0,00290521, D 0,00280526 atau E 0,00408321. Ya teman-teman, di sini kita kalau menghitung seperti ini kan, kita pakai cara mabar dulu ya. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng ya. Yuk, gini, kita kalau ketemu angka 4 di belakang koma, kemudian dikuadratkan, kita nggak usah perkalian manual itu teman-teman, nanti menghabiskan waktu ya. Jadi tipsnya gini, kita lihat aja angka yang satuan paling belakang kan 9 kuadrat. Ini kan, ini ya, 0,0539 dikuadratkan kan. Nah, kita lihat angka 9 ini yang dikuadratkan. Kalau gini, 9 dikuadratkan kan 81 kan, 81. Angka belakangnya kan 1. Ya wes, kita lihat opsi yang angka belakangnya 1. Nih, A. Angka belakangnya 6. Bukan berarti.
B bisa jadi nan 1, C 1, D 6 lagi salah. Berarti opsinya tinggal B, C, E gitu aja, kita analisa gitu. Kemudian, yuk, 0,0539 kuadrat, kita gini, 53, nah, dikuadratkan. Ini manual teman-teman, 53 kuadratkan, tinggal 53 kali 53 aja, gitu kan. Ini kan 9, 5 kali 3, 15, 5 kali 3, 15, 1 sama 25, 26. Gitu ya, 9, ini 10, ini 8, ini 200 ya. Berarti kan ini 53 dikuadratkan 53 ya. Kita ambil 53 aja. Harusnya kan 539. Biar lebih mudah kita ambil angka yang 53 aja ini aja. Berarti kan 53 kuadratnya adalah ini kan. Nah, 280 ke atas gitu nih. 280 ke atas. Nah, ke atas gitu ya. Ini ke atas. Berarti kan kita tengok jawabannya. Carilah angka yang depannya 280 ke atas dan angka belakangnya 1 ini, 1. Yuk, ini kan 408, bukan 408 toh ini, bukan. C bisa jadi, kemudian E dulu 408 lagi, bukan. Ya ini. Pilih opsi yang di atas angka 280 dan di belakangnya 1 ini, 290 sekian. Belakangnya 1, nah, gitu. Jadi jawabannya ketemu teman-teman. Nah, ini. Mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng ya, gitu ya. Jawabannya adalah yang C. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kita iklan dulu ya. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal nomor 13. Sebuah sekolah ternama memiliki sebuah asrama yang berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, maka ada 12 siswa yang tidak mendapat kamar. Jika setiap kamar diisi 3 orang siswa, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyaknya kamar yang tersedia di asrama tersebut? A20, B18, C17, D19, atau E21 ya teman-teman. Seperti biasa ya, di sini kita pakai cara mabar gitu ya. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng. Yuk ke pembahasan ya. Ini misalkan ini kan sebuah asrama punya kamar ya, kamar sama siswa kan. Misalkan ini kan asrama kan berisi jumlah kamar dan diisi siswa. Misalkan X, misal ya, saya tulis di sini misal X adalah kamar dan Y adalah jumlah siswa. Jumlah siswa gitu ya. Maaf teman-teman, ini tulisannya ya. Tulisannya kurang bagus ini. Yuk, berarti bentuk soalnya seperti ini. Kan setiap kamar diisi 2 orang siswa. Diisi 2 orang siswa ini kan. Berarti kan 2 orang siswa, berarti kan setiap kamar diisi 2 orang siswa. Jadi kan gini bentuk soal matematika. 2X gitu kan. 2X gitu kan. Plus 12 sama dengan Y gitu ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. 2X plus 12 sama dengan Y gitu ya. Berarti kan setiap kamar 2X plus 12 siswa itu adalah jumlah siswanya gitu kan. 2X plus 12 sama dengan Y-nya gitu ya. Kemudian lagi ini kalimat berikutnya, jika setiap kamar diisi 3 orang siswa, yang kedua gini bentuk kalimat 3X, jika setiap kamar diisi 3 orang siswa maka akan ada 2 kamar yang kosong. Kan akan ada 2 kamar yang kosong kan. Jadi biar tidak ada kamar yang kosong gini, tidak ada kamar yang kosong kan, ada kamar kosong 2, tidak ada kamar kosong, tidak ada kamar kosong ya berarti ini yang tidak mendapatkan kamar 12 anak ini, 12 anak ini kan, 12 anak ini dibagi dengan 2. Nah, kan, biar tidak ada kamar kosong maka 12 anak ini dibagi 2 kamar yang kosong ini. Jadi ada 6 gitu ya. Biar tidak ada kamar yang kosong. Jadi kan ada 6 kan, berarti gini bentuk soalnya kan ini. Jika setiap kamar diisi 3 orang siswa,
3X, maka akan ada 2 kamar yang kosong. Min 6. Kenapa nggak plus 6? Min 6. Karena supaya tidak ada kamar yang kosong, maka 12 bagi 2 kan 6. Biar tidak ada kamar yang kosong, maka ini harus dikurangi kan. Min 6. 12 per 26, yang di sini bentuk kalimat matematika, jadi min 6. Biar tidak ada kamar yang kosong ya. Ini min 6, gitu. Sama dengan apa? Ya sama dengan Y-nya, sama dengan jumlah siswanya. Gitu ya. Jadi bentuk kalimatnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. 2X plus 12 sama dengan Y, 3X min 6 sama dengan Y, gitu ya. Ini min 6. Kenapa? Biar tidak ada kamar yang kosong, maka harus ini di min 6 kan, dikurangi 6. Caranya adalah ya 12 siswa ini dibagi dengan 2 kamar yang kosong, gitu ya. Jadi tinggal ini teman-teman. Persamaan biasa ini 2X plus 12 sama dengan ya ini 3X min 6, gitu ya. Ya gini. Ya ini 12 min 6-nya tarik ke kiri, min 6 jadi plus 6. Plus 6 sama dengan 3X, 2X-nya tarik ke kanan jadi minus kan, ini positif 2 kan, jadi min 2X. Gini aja. 12 plus 6, 18 sama dengan 3X min 2X, tinggal X. Temu teman-teman? Jadi berapa banyak kamar yang tersedia di asrama tersebut? Kamar adalah X-nya kan, jadi X-nya adalah 18. Gitu teman-teman. Ketemu jawabannya, mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 14. Suatu sekolah menghasilkan 1/4 lulusannya diterima pada jurusan teknik kimia. 1/3 lulusannya diterima pada jurusan psikologi dan 1/5-nya diterima pada jurusan teknik kimia dan psikologi. Berapa jumlah lulusan yang tidak diterima pada kedua jurusan tersebut? A. 78,33%, B. 61,6%, C. 55%, D. 45%, atau E. 38,8%. Ya, seperti biasa teman-teman ya. Di sini kita pakai cara mabar, cara yang mudah dan benar, bukan main bareng, gitu ya. Yuk, pembahasan gini ya. Saya tulis gini, saya gambar gini diagramnya. Ini ya, ini kan tadi ini saya tulis seperti ini. Ini sekali ini adalah psikologi ya, ini psikologi. Saya tulis psikologi, yang sini adalah teknik kimia, gitu ya. 1/4 lulusannya diterima pada jurusan teknik kimia, tuh kan? Maka bentuknya seperti ini, teman-teman, soalnya. Jadi nanti di dalam diagramnya bentuk matematika seperti ini. Ini kan psikologinya berapa ini kan? 1/3 lulusannya diterima psikologi. Psikologinya 1/3 kan? Ini 1/3. Ini 1/3, gitu ya. 1/3. Dan 1/5-nya diterima pada jurusan teknik kimia dan psikologi, ini dua-duanya. Ini yang di tengah ini 1/5. 1/5 gitu ya. Kemudian teknik kimianya yang di sini, teknik kimianya ini kan 1/4. Gitu kan? Yang ditanyakan kan yang tidak diterima pada kedua jurusan. Berarti kan yang lingkaran psikologi ini 1/3 kurangi 1/5 teman-teman. Ini 1/5 kurangi 1/5. Itu ya. Kenapa? Karena yang di lingkaran psikologi kan 1/3, yang diterima dua-duanya 1/5. Ini yang psikologi ya tinggal 1/3 kurangi 1/5. Yang teknik kimia juga seperti itu, 1/4 kurangi 1/5. Nah, gini teman-teman. Itu ya. Jadi bentuknya diagram seperti ini. Oh ya, saya tulis dulu. 1/3 itu sekarang sama dengan 0,33 gitu ya. Ini aja ya. Kemudian kalau 1/5 itu kan 0,2, gitu kan? 1/4 sama dengan 0,25. Jadi gini ya nanti. Lanjut ya, berarti tinggal gini, psikologi kita cari yang diagram psikologi ini. Psikologi kan ini. Psikologi kan 1/3 kurangi 1/5 kan ini. Nah, ini kurangi 1/5 kan berapa? Ya 1/3 tadi berapa? 0,33 kurangi 1/5, 0,2. Jawabannya adalah berapa ini?
0,13 gitu ya. Yo, ini kan yang psikologi ini psikologi. Ini psikologi ya. Kemudian yang kimia kan seperempat. Seperempat kurangi 1/5 gitu kan. Berarti kan 0,25 kurangi 0,2. Berarti kan 0,05 gitu ya. Ini yang kimia, teknik kimia. Jadi tinggal begini teman-teman. Jadi jumlah yang diterima, jumlah yang diterima ya gini aja. Psikologi ini, yang psikologi semuanya ini yang 0,13 gitu kan. Ditambah yang diterima dua-duanya 1/5 kan. 1/5 itu berapa? 0,2 gitu ya. Ini yang di diagram di tengah kan diterima dua-duanya 1/5. Tambah 0,2 plus kimianya berapa? Ya ini tadi 0,05 sama dengan berapa? 0,3 sama dengan berapa? Plus 0,05. Ini kalau kita jumlah adalah jawabannya adalah, kalau ketiga-tiganya ini jumlah maka jawabannya adalah 0,38 itu ya. Kalau ini jumlah biasa kan 0,38. Kalau dijadikan bentuk persen berapa? Ya wes, kalau dijadikan bentuk persen ya 38% itu ya. Itu jumlah yang diterima. Yang ditanyakan adalah jumlah tulisan yang tidak diterima pada kedua jurusan tersebut. Jadi ya wes ketemu teman-teman. Jadi yang tidak diterima gitu kan. Yang tidak diterima soalnya yang tidak diterima pada kedua jurusan tersebut adalah yang tidak diterima ini tinggal 100% gitu. 100% kurangi ini tadi yang diterima 38%. 38% sama dengan 100% kurangi 38% adalah 62%. Kita tengok jawabannya yang 62%. Yuk, yang A 78 bukan, B 61,6, C 55 bukan, D 45 bukan, yang E 38,8 bukan. Ya, ini kan jawabannya 62%. Pilihlah opsi yang mendekati 62. Ini kan ya jadi yang B ini 61,6. Ini kan kalau mendekati kan ini 61,6% gitu ya, mendekati toh. Oke, ketemu jawabannya teman-teman? Mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 15. Andi dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 15 hari dan Budi dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 20 hari. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, berapa bagian pekerjaan yang tersisa? A 2/5, B 1/3, C 9/15, D 8/15 atau E 7/15. Ya, seperti biasa teman-teman, di sini kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng gitu ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini teman-teman. Misalkan gini ya. Ya gini. Saya kasih simbol ya. T itu waktu ya teman-teman. T adalah waktu. Saya tulis waktu dengan T di sini ya. T sama dengan waktu per hari gitu ya. Ini waktu per hari. Itu ya, waktu per hari. Saya misalkan T itu waktu per hari. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Karena yang Andi udah 15 hari, Budi sudah 20 hari. Jadi 1/T gitu ya. 1/T. Karena nanti kan yang ditanyakan kan bagian pekerjaan kan. Ya, jadi kalau bagian pekerjaan ya 1/T itu ya. Sama dengan 1/15. 1/15 punya Andi ditambah 1/20. 20 ini milik si Budi. Kita samakan dulu penyebutnya teman-teman. 15 jadi dulu kita menyebut 60 ya. Berarti ini kan 15 jadi 60 jadi 4 plus 20 jadi 60 3. Ini kan, ini 3. Berarti 7/60. Itu kan 1/T gitu kan. Jadi T-nya sama dengan, ya T sama dengan ya dibalik aja. T sama dengan, jadi T-nya udah ketemu teman-teman. T-nya sama dengan 60/7 hari. Gitu ya, ini hari. Nah, 60/7 hari ini ya di sini 60/7 hari ini adalah satu bagian pekerjaan gitu ya. Ini adalah satu
bagian pekerjaan. Satu bagian pekerjaan. 60/7 hari ini adalah ini satu bagian pekerjaan atau sama dengan 100% gitu ya. Totalnya ya, total T-nya itu 60/7 hari ini adalah satu bagian pekerjaan. Ini satu bagian pekerjaannya itu 60/7 hari atau 100%. Ini. Kemudian selanjutnya kita cari gini teman-teman. Ini kan yang ditanyakan jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari toh. Jadi tinggal gini, bentuk matematikanya seperti ini, 4 hari dia sudah bekerja bersama-sama. Jadi tinggal gini, 60/7 gitu ya. 60/7 sudah bekerja bersama-sama 4 hari per 4 gitu ya. 60/7 per 4 sama dengan gitu ya. Sama dengan 1/X. Kenapa 1/X? Karena kan yang ditanyakan bagian pekerjaannya gitu ya. Bagian pekerjaannya itu berapa? Bagiannya itu berapa? Kan yang ditanyakan bagian. Jadi tinggal 1/X gitu. Nanti bentuk soalnya seperti ini. 60/7 per 4 sama dengan 1/X. Itu teman-teman ya. Karena yang ditanyakan adalah berapa bagian pekerjaan bagian. Jadi X-nya berapa? 1/X-nya berapa gitu ya. Kita tinggal kalikan silang. Ini ya tinggal 60/7 kali X, saya tulis kali dengan titik ya. 60/7 kali X sama dengan 4. 4 kali 1 4. Jadi X-nya sama dengan ya 4/60/7 ya. Kita jadikan pembagian pecahan jadi perkalian, nanti dibalik ya teman-teman. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. X sama dengan ya tinggal 4 kali ini ke sini, 60-nya ke bawah sini, kali 7/60 gitu ya. 7/60 gitu ya. Saya tulis di sini ya. Jadi tinggal X-nya, ini tahu X sama dengan 4 kali 7/60 kan. Ya wes gini aja. 4 kali 7 berapa? 28/60 ya. X sama dengan, kalau ini dibagi dengan 4, 28 bagi 4 7, 60 dibagi 4 15. Kita tengok opsi jawabannya. 2/5 bukan, 1/5 bukan, 1/3 bukan, 9/15 bukan, 18 bukan, 7/15. Oke teman-teman, ketemu jawabannya teman-teman. 7/15. Mudah dan benar. Cara mabar bukan main bareng gitu ya. Yuk, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 16. Pada bulan Januari 2020, Ani menabung di bank sebesar Rp100.000. Bulan-bulan berikutnya, secara rutin, Ani selalu menabung dan besar uang yang disetor setiap bulan bertambah Rp20.000. Berapa uang yang disetor Ani pada akhir bulan Desember 2021 nanti? A. 400.000, B. 560.000, C. 530.000, D. 580.000, atau E. 590.000. Ya teman-teman, seperti biasa ya, kita di sini pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng gitu ya. Yuk ke pembahasan ya. Sini kan pada bulan Januari Ani menabung di bank sebesar Rp100.000. Berarti kan 100.000 ini anak A ya, saya tulis A ya. Di sini saya tulis A. A itu adalah suku pertamanya ya teman-teman. A-nya kan Rp100.000. Itu ya. Bulan berikutnya carutin Ani selalu menabung dan besar uang yang disetor setiap bulannya bertambah Rp20.000. Jadi B itu adalah beda tiap bulan ya teman-teman. Beda tiap bulan itu adalah Rp20.000. Rp20.000. Berapa uang yang disetor Ani pada akhir bulan Desember 2021 gitu kan. Berarti berapa? Berarti kan kita mencari ini kan. Kita mencari suku ke Desember 2021. Ini kan suku ke 24 berapa? Gitu ya. Nah, ini kan berapa gitu kan. N-nya di sini adalah 24 bulan teman-teman gitu ya. 24 bulan. Kenapa? Ini kan bulan Januari, awal bulan Januari 2020. Kemudian ditanyakan kan
pada akhir bulan Desember tuh yang disetor Ani berapa? Akhir Desember 2021. Jadi kan 24 bulan. Ya udah, tinggal rumusnya seperti ini teman-teman. Suku ke N sama dengan A plus N min 1 kali B beda. Udah ketemu teman-teman. Gini, suku ke N sama dengan A adalah suku pertama. Saya tulis di sini ya, di atas sini aja lah. A itu kan A suku pertama. A suku pertama. B beda. Beda tiap bulan gitu, B beda. Kemudian N-nya adalah lama waktu gitu ya. Udah, tinggal masukkan aja. Yang ditanyakan berapa uang yang disetor Ani pada akhir bulan Desember 2021, ya tinggal U24 suku ke-24 sama dengan A-nya tadi 100.000 tambah N-nya kan 24 kan, 24 bulan kan, karena awal Januari sampai bulan Desember 2021. 24 min 1 kan min 1 rumusnya, kali bedanya tetap tadi yang disetor rutin Rp20.000. Ya wes, tinggal gini ya, 100.000 tambah nih 24 min 1 23 kali 20.000 ini ya. Ingat, perkalian dikerjakan dulu ya. 100.000 tambah 23 kali 2 kan 460.000 gitu ya. Tinggal ini, suku 24 berapa? Ya 100.000 tambah 460.000 ya, tinggal 560.000. Udah, ketemu jawabannya? Mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng gitu ya. Yuk, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17. Jarak Jogja ke Solo sekitar 60 km. Tepat pukul 7 WIB, Sandi mengendarai sepeda motor dari Solo menuju Jogja dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Pada saat bersamaan, Yudi dari Jogja mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam menuju kota Solo. Pukul berapa? Keduanya berpapasan. A. Pukul 7.30, B. 7.45, C. 7.50, D. Pukul 8, atau E. Pukul 8.15. Ya, teman-teman, seperti biasa, kita di sini pakai apa? Kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng kita. Yuk, pembahasan ya. Ini ketahui jaraknya sekian, waktu sekian, kecepatan sekian ya. Seperti biasa teman, kita pakai rumus di sini. Kita pakai rumus Jokowi. Jarak J sama dengan K kali W gitu ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu gitu toh. Jokowi, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. J sama dengan K kali W. Mencari K ya J per W gitu ya. Kalau mencari W, ya W ya J per K gitu aja. Rumus Jokowi. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Yuk, ke pembahasan sini. Jaraknya kan 60 ya. Ini jarak J-nya 60 km gitu kan. 60. Pukul sekian, si Sandi menuju ke Solo Jogja menuju kecepatan rata-rata sini. K1-nya berapa? K1 milik si Sandi 90 km per jam. Kemudian Yudi, kecepatannya berapa? K2-nya Yudi, K2 kecepatan Yudi ya 30. Ini kan soalnya 30 toh. 30 km per jam. Pukul berapa kedua berpapasan, ya tinggal W-nya berapa? W-nya berapa ya? W ini, ya ini rumusnya nih, W sama dengan J per K gitu ya. J per K, ini K ini. W sama dengan J per K, ya tinggal J per K. Ya wes, kita masukkan aja. W sama dengan J-nya 60 ya, 60 km nih per K. Karena kecepatan rata-rata dan ada dua kecepatan, ini tinggal jumlah aja ini ya. Ini tinggal jumlah aja. 60 per 90 punya si kecepatan Sandi plus kecepatannya si Yudi plus 30. Ini aja. Tinggal 60 per 90 tambah 30, 120.
setengah jam, gitu kan. Yang ditanyakan pukul berapa keduanya berpapasan, karena yang ditanyakan berpapasan kan awalnya kan pukul 7 ya, dia tinggal jadi berpapasan ya. Jadi berpapasan pukul 7, ya ini soalnya pukul 7 tadi, bentuk soalnya 7 ya tambah setengah jam. Tambah setengah jam. Jadi 07 tambah setengah jam ya 07.30 kan. 07.30 udah ketemu jawabannya teman-teman. Mudah dan benar. Cara mabar bukan main bareng gitu ya. Yuk, jadi jawabannya adalah yang A. 18. Dalam satu kelas kelompok anak yang menyukai sepak bola ada 25 anak. Kelompok penggemar basket ada 16 anak. Jika dalam kelas tersebut terdapat 35 anak dan ada 4 anak tidak menyukai sepak bola dan basket, berapa banyak anak yang menyukai sepak bola dan basket? A10, B12, C15, D17 atau E18 ya, seperti biasa teman-teman ya. Di sini kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar gitu ya. Yuk, saya tulis ini pembahasannya gini. Ini kan saya tulis gini ya, ini sepak bola dengan S. Sepak bola berapa jumlah anaknya? Yang suka sepak bola 25. Yang suka basket saya tulis B, ada 16 gitu ya. 4 anak tidak suka keduanya. Ini tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya itu tidak suka sepak bola dan basket, maksudnya itu ada 4 anak, atau ini soalnya 4. Jumlah anaknya 35. Ini jumlah anak 35 ya. Saya tulis di atas ini ya. Yuk. Jadi gini, saya tulis diagramnya ya. Saya tulis diagramnya gini. Nah, jadi gini diagram semestanya. Diagram Venn-nya seperti ini. Ini sepak bola S, saya tulis S. Ini basket B ya. Ini kan yang suka sepak bola 25. Ini kan 25 kan. Ini 25. X yang suka keduanya. Yang suka keduanya kan kita nggak tahu kan. X-nya berapa kan nggak tahu nih X. Ini kemudian yang suka basket ada 16. Ya udah, kalau yang ditanyakan berapa banyak anak yang menyukai sepak bola dan basket, yang suka keduanya berapa, X-nya berapa, ya ini tinggal 25 min X, kan belum tahu nih X-nya, 25 min X kan ini. Kemudian yang basket ya juga seperti itu, 16 min X. Jadi bentuk soal matematika seperti ini, 25 min X itu ya, plus X, plus yang di dalam ini, belum tahu, plus 16 min X, plus yang tidak suka keduanya kan 4 plus 4 ya, ini tidak suka keduanya saya tulis di ini, di luar diagramnya ada 4 plus 4 gitu kan, plus 4 sama dengan jumlah anaknya berapa totalnya, 35. Ini 35, ini 35. Itu aja, kita kan mencari nilai X nya kan, berarti ini 25 tambah 16 kan 41 ya, 41 tambah 4 45 ya, 45 min X plus X habis min X gini gitu ya, sama dengan 35 gitu kan. Ya X nya berapa, X nya ya tinggal 45 min 35 gitu. Berapa ini, 43 min 35 ya 10. Jadi yang suka keduanya adalah yang suka sepak bola maupun basket sama dengan 10 ini tadi. X-nya sama dengan X, X-nya adalah 10. Gitu aja teman-teman. Mudah dan benar. Cara mabar bukan main bareng gitu ya. Yuk. Jawaban adalah yang A. Soal nomor 19. Sebuah kubus yang panjang rusuknya 10 cm dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang sama besar. Berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? A. 360 cm, B. 340 cm, C. 120 cm, D. 480 cm, atau E. 360 cm. Ya teman-teman,
Seperti biasa ya teman-teman, kita di sini pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah dan benar, bukan main bareng gitu ya. Yuk. Jadi gini, kita ingat rumus ya, rumus kubus ya, volume kubus ya. Ini kita mencari volume kubus besar ya, volume kubus besar. Ini 100 di atas. Volume kubus kan sama dengan gini ya. Prinsipnya volume kubus adalah sisi pangkat 3 atau sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3 atau R pangkat 3. Sisi, ini S itu sisi, atau R itu rusuk ya, panjang rusuk pangkat 3. Rumusnya gini kan, volume kubus adalah S pangkat 3 atau R pangkat 3 atau ini ya. Udah, kita pegang ini aja rumusnya. Kita mencari volume kubus besar, ini kan kubus yang panjang awalnya 10 cm kan. Nah, volumenya kan panjang rusuk kan, rumusnya kan R S pangkat 3 atau R pangkat 3. R pangkat 3 ini kan R pangkat 3 gitu kan. Rusuk pangkat 3 yang 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Itu kan 1000. Nah, 1000 cm gitu ya. Karena dibelah menjadi 8 kubus, kemudian volume kubus besar ini dibelah ya. Dibelah menjadi 8 kubus kecil gitu ya. 8 kubus kecil. Ya, tinggal gini. Tinggal 1000 ini tadi dibagi 8 toh, sama dengan berapa? 1000 bagi 8 125 gitu ya. Karena dibelah menjadi 8 kubus kecil ya, tinggal 1000 dibagi 8 125. Jadi 125 ini apa? 125 adalah menjadi volume kubus kecil gitu ya. Ini kan tinggal volume kubus kecil berapa? Ya ini tadi 125. Ini kan awalnya volume kubus besar. Karena dibelah menjadi 8 kubus kecil ya tinggal 125 ya. 125 ini adalah V kubus kecil ya gitu teman-teman. Volume kubus kecil nih 125. Volume kubus kecil adalah 125 kan. Ya gitu ya. Rumus volume adalah S pangkat 3 atau R pangkat 3. Sisi pangkat 3 atau rusuk pangkat 3. Ya kita mencari R-nya, R kubus kecilnya berapa? Ya R sama dengan ya R-nya, R rusuk. Rusuk sama dengan ya ini akar pangkat 3 dari volume gitu ya. Berarti tinggal akar pangkat 3 dari 125 berapa? Akar pangkat 3 dari 125 ya 5 gitu kan. Kemudian ditanyakan berapa panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut. Ya ini kan panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut ya ini panjang rusuk total. Ya panjang rusuk total gini. Panjang rusuk total kubus kecil gitu ya, kubus kecil ya yang ditanyakan ya, kubus kecil berapa ya, tinggal seperti ini teman-teman, tinggal ini. Ingat rusuk kubus ada 12 ya, 12 dari mana? Ingat rusuk kubus itu sisi atau rusuk kubus itu ada 12 ya, total rusuk kubus 12 kali 5 R-nya ini yang kubus kecil R-nya 5 kali panjang rusuk ke-8 kali 8 gitu aja gitu. Gitu ya caranya ya. Ingat 12 dari mana? 12-nya adalah total keseluruhan daripada rusuk kubus. Jadi rusuk kubus itu ada 12 rusuk ya. Ya ini tinggal 12 kali 5. 5 itu adalah R-nya. Kubus kecil ini yang R ini 5 kali 8 karena yang ditanyakan panjang rusuk 8 kali 8. Ya udah, tinggal 12 kali 5 60 kali 8 480 cm itu ya. Ketemu jawabannya? Mudah dan benar. Cara mabar gitu ya, bukan main bareng. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 20. 8 tahun yang lalu umur Andi sama dengan 3 kali umur Budi. Sekarang umur Andi 2 kali umur Budi. Berapa jumlah umur Andi dan Budi dalam tahun? A42, B44, C46, D48 atau E50. Ya, teman-teman seperti biasa ya. Kita di sini pakai apa? Kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah
dan benar gitu ya, bukan main bareng ya. Gini, saya misalkan ini ya, Andi saya tulis dengan A ya, Andi sama dengan A. Kemudian Budi, untuk mempermudah saja, saya tulis dengan B gitu ya. Yuk, lanjut ke pembahasan. 8 tahun yang lalu, karena 8 tahun yang lalu, jadi nanti umur Andi dan Budi dikurangi 8 ya. Karena 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu ini soalnya. Jadi, 8 tahun yang lalu umur Andi sama dengan ya A-8 gitu kan. Sama dengan 3 kali umur Budi, 3 kali umur Budi, 3 kali umur Budi, B-8. Karena apa min-8? Karena 8 tahun yang lalu. Karena sekarang umur Andi 2 kali umur Budi, ya ini tinggal ini. Umur Andi kan 2 kali umur Budi, gini. Umur Andi kan 2 kali umur Budi toh. Sekarang, ini umur Andi 2 kali umur Budi. Ya tinggal kita masukkan A-nya 2B. A-nya ganti 2B aja nih. A 2B min 8 sama dengan 3 kali B, 3B, 3 kali min 8, min 24 gitu ya. Kita tarik sini aja. Kita tarik di sini. Min 24 pindah ke posisi kiri jadi 24 ya. 24 min 8 sama dengan ini 3B nih. Sama dengan 3B. 3B 2B-nya tarik ke kanan. Jadi min ya, minus ya. Min 2B gini, bentuk soalnya jadi seperti ini. 24 min 8 berapa? 16 ya. 16. Sama dengan 3B min 2B. 3B min 2 ya B kan, tinggal B. Oke. Jadi umur Budi kan ketemu nih Budi. Budi sudah ketemu teman-teman. 16. Kita mencari umur Andi kan, A-nya berapa? A-nya kan sama dengan 2B ya kan? Nih. Andi 2 kali umur Budi. Ini kan Andi sama dengan 2B ya, tinggal masukkan aja 2 kali B. B-nya 16 kali 16. 32. Nah, 32. Andi ini ya, Andi. Yang ditanyakan apa? Jumlah umur Andi dan Budi. Oke. Berapa? Umur Andi plus Budi. A plus B gitu aja. Hanya tadi udah ketemu Andi 32 tambah B-nya 16 gitu. 32 tambah 16 48. Ketemu teman-teman? Jawabannya mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng gitu ya. Jawabannya adalah yang D. Sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, kita iklan dulu ya. Jangan lupa, jika posisinya masih merah seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Soal nomor 21. Seorang pekerja telah mengecat 1/3 dari tembok yang berbentuk persegi panjang. Bila ia selesai mengerjakan bagian lain pada tembok tersebut seluas 75 meter persegi, maka ia telah menyelesaikan 3/4 dari pekerjaan itu. Berapa meter persegi luas tembok tersebut? A. 180, B. 160, C. 150, D. 110, atau E. 100. Ya, teman-teman seperti biasa ya. Di sini kita pakai cara apa? Kita pakai cara mabar. Cara mabar adalah cara yang mudah ya dan benar, bukan main bareng gitu ya. Yuk, saya misalkan di sini teman-teman. Ini kan tembok ya, dari tembok T, saya tulis T. Misalnya saya tulis simbol T ini adalah untuk tembok T. Ini ya. Yuk, ke pembahasan. Seorang pekerja telah mengecat 1/3 dari. Ingat ya, kata-kata dari dalam kalimat matematika adalah perkalian gitu ya. 1/3 dari. Itu artinya kan 1/3 dari, saya tulis dari, kali, saya tulis kali dengan titik. Dari tembok, dari T, ini. 1/3 kali T yang berbentuk persegi panjang. Bila ia selesai mengerjakan bagian lain pada tembok seluas, dia telah selesai mengerjakan bagian lain seluas sekian. Berarti ditambah 75. Gitu aja, 75. Maka adalah sama dengan, dalam bentuk matematika, maka sama dengan ia telah menyelesaikan 3/4 dari, ingat, dari pekerjaan itu. Pekerjaannya apa adalah? Pekerjaannya adalah pekerjaan tembok. Dari pekerjaan itu 3/4 dari T kali T gitu aja.
Udah nih, teman-teman. Bentuk soalnya seperti ini nanti. Nah, gini aja. Ingat ya, kata-kata dari dalam kalimat matematika adalah perkalian. Gitu aja. Tinggal seperti ini, tinggal 75 sama dengan ya ini 3 per 4T ini ya, kurangi 1 per 3T gitu ya. Yuk, 75 sama dengan ini T nih. Penyebutnya jadikan berapa nih ya? Jadikan 12 ya. Ini tinggal 4 jadi 12, jadi 3 kali 9T min 3 jadi 12, 4T gitu kan. Tinggal 75 sama dengan 9T min 4T, 5T per 12. Jadi tinggal gini perkalian aja. 75 kali 12 sama dengan 5 kali T gitu kan. 75 kali 12 adalah 900. 900 sama dengan 5T. T-nya ya tinggal gini aja. 900 dibagi 5 berapa? 180 ya. T-nya 180. Oke, ketemu teman-teman. Kita lihat jawabannya. 180. Oke, langsung ini. Nah, ini ketemu nih. Nah, ini. Yang ditanyakanlah berapa meter persegi luas tembok. Ya ini, ketemu. Mudah dan benar. Cara mabar, bukan main bareng gitu ya. Yuk, jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 22. Manakah gambar di bawah ini yang paling berbeda ya? Ingat ya, yang paling berbeda ini, yang paling berbeda. Oke, kita analisa aja teman-teman. Misalkan ini yang A dengan B ini kan kita putar nggak bisa, B dengan C putar nggak bisa, C dengan D diputar ke kanan juga nggak bisa. Oh ini kita misalkan yang C dengan D dulu nih. Kalau D ini yang D kita putar gini ya, ke bawah kiri sini, ke kiri ini 90 derajat misalkan. Putar ke sini kan sama nih kan. Oh ini sana, posisinya sama nih yang ini. Nah, kita tengok yang ini aja, yang cuil nih. Ya, yang cuil ini toh. Kalau ini yang D diputar 90 derajat kan sama nih. Nah, berarti C dengan D ini sama. C sama dengan D ini sama. D sama dengan C sama. Oke, yang B dengan E misalkan. Yang B misalkan kita yang E nih, yang E dulu. Yang E ini kita putar sini 180 derajat. Nah, jadi ke bawah kan. Yang ini lah, ini yang cuil nih ya. Ininya ke sini ke bawah. Kemudian ya ini ketemu nih. Nah, kita tengok aja yang ini ya. Yang sudutnya ini. Yang cuil ini, dikit cuil ini. Kita sini, oh berarti sama ya. B dengan E sama. B sama dengan E ini. Sama. E juga sama dengan B. Yang ditanyakan adalah yang paling beda. Jadi yang beda adalah yang ini. Yang akan, biarpun kita putar-putar kan nggak sama dengan bangun yang lain kan. Kita putar ke sini juga ininya nggak sama. Kita putar ke 90 derajat, yang C juga nggak sama. Yang D juga gitu, yang A kita putar nggak bisa. Oke teman-teman, yang paling beda ini soalnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 23. Manakah gambar di bawah ini yang paling benar? Kita analisa dulu teman-teman. Kita tengok lingkaran hitam ini ya. Lingkaran hitam kan menempel di persegi panjang dan di luar segitiga. Sama yang B, misalkan B kita analisa dengan gambar sebelahnya. Ini juga ini sama ini. Ini A bisa. A-nya kan lingkarannya nempel di persegi panjang, B-nya juga persegi panjang di luar segitiga. Yang C ini kan lingkarannya menempel pada persegi panjang, menempel tapi kok di dalam segitiga, harusnya kan di luar. Oh yang D dulu. Yang D ini lingkarannya nempel di persegi panjang di luar segitiga. Yang E lingkarannya menempel di persegi panjang di luar segitiga. Ini kan berarti yang paling beda kan yang ditanyakan. Yang C ya teman-teman, ini kan lingkarannya menempel di persegi panjang dan di dalam segitiga, harusnya kan di luar segitiga. Ya ini yang salah ini. Yang ditanyakan yang paling beda, ini salah yang C ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 24. Gambar selanjutnya adalah, oke kita analisa aja teman-teman. Dari sini kan ini ada segi 5, segi 5, segi 5, segitiga, 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 kemudian segi 6, segi 6, segi 6. Berarti kan harusnya jawabannya segi 6 ya.
Di sini G6 kan. Berarti yang segitiga ini salah, yang D salah. Yang D bukan. Segi 6 ya, yang E juga bukan. Tinggal opsi A, B, C ya. Ingat, kita ada lingkaran polos di tengah, lingkaran diaser, kemudian ada belah ketupat ya. Belah ketupat yang yang ada diagonalnya. Ini kan ada arsiran jarang, arsiran kerap. Ini arsirannya jarang, arsirannya penuh, sama polos, gitu ya. Berarti yang di bawah kan arsirannya penuh, polos, arsiran sebagian gitu ya. Yang di sini berarti arsirannya ini polos, arsirannya jarang, berarti ini harus arsirannya penuh, full. Ini kan arsirannya polos juga nih, ini berarti polos nih kan, ini salah. Saya juga salah gitu ya. Tinggal A dengan B. Ini ini kan ada lingkaran, ini lingkaran belah ketupat gitu ya. Kemudian ada lingkaran belah ketupat gitu kan di dalamnya ini. Lingkaran, saya ulangi, lingkaran belah ketupat, lingkaran belah ketupat, bawahnya belah ketupat, lingkaran gitu kan. Harusnya kan lingkaran gini toh, harusnya kan gini. Nah ini kan. Nah, harusnya kan gini kan. Harusnya kan ini kan belah ketupat lingkaran ya, tengahnya ini lingkaran juga gini. Nah, udah gini. AB. Oh, ini kan lingkaran, ini segitiga A-nya bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 25. Manakah gambar yang sesuai dengan jaring-jaring pada soal? Kita analisa saja teman-teman. Ini ada ini lingkaran ini di sini buat lipatannya, ini ada titik, ini ada kayak ini, kayak bangun miring ini. Yang A kan, oh salah, ini kan datar aja ya kan, harusnya kan agak miring gini ya, ini posisi kan miring gini, toh, yang ini salah. Yang B bisa jadi yang C ini atasnya nggak ada arsirannya juga salah. Yang D bisa jadi yang E-nya kan salah kan, titiknya cuma satu nih kan. E juga salah. Tinggal D dan B ya, kita analisa. Kalau yang D ini kan ya posisi miringnya kan terlalu ini kan. Terlalu tegak lurus kan. Harusnya kan agak gini dikit. Harusnya kan agak gini dikit kan bentuknya. Nah, gini dikit. Kalau ini terlalu tegak lurus nih yang di sini. Sisinya ini. Berarti yang D salah. Nah, ini kan yang sini kan agak sini kan. Agak miring dikit gini. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Udah ketemu nih. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 26. Manakah gambar yang tidak sesuai dengan gambar yang lainnya? Ingat ya, yang disanakan yang tidak sesuai ya. Yuk, kita analisa aja. A dengan B ini diputar nggak bisa. Misalkan A dengan C ini juga nggak bisa. D dengan E juga bisa. Gini, misalkan gini ya. Ini misalkan yang A dengan E. Misalkan yang A ini saya putar gini ya. Ini saya putar 45 derajat gini. Kan muter ini 45 derajat. 45 derajat. Ke kiri dikit kan sama dengan E kan. Ini kan tanda bintangnya di atas ini kan sama ini. Nah, putar gini kan sama dengan ini kan. Nah, ini. Sama toh. Bintangnya kan posisinya sama. Berarti A sama dengan E ini. E ini sama dengan A. Ya, kemudian B dengan C. Ini misalkan B dengan C ini, yang C ini saya putar. Nah, ini saya putar gini, saya putar 180 derajat ini. Saya putar 180 derajat kan ke sini kan. Bintangnya ini kan ke bawah ini ya ini. Ke sini posisinya. Ya kan? Putar ke sini aja 180 derajat. Sama toh. Jadi B sama dengan C ini. C sama dengan B. Yang ditanyakan kan yang tidak sesuai toh. Jadi yang D ya teman-teman. Ini yang tidak sesuai yang ini. Ya ketemu jawabannya yang D. Soal nomor 27 tentang penalaran logis. Semua guide pandai berbahasa asing. Andi pandai berbahasa asing.
A. Andi bukan seorang guide. B. Andi seorang guide. C. Kadang-kadang Andi menjadi guide. D. Andi sarjana bahasa Prancis. Atau E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Gini ya teman-teman, kita analisa aja teman-teman. Semua guide kan pandai berbahasa asing. Andi pandai berbahasa asing gitu. A. Andi bukan seorang guide. Bukan. Bisa jadi kan Andi seorang guide kan, bisa jadi. Ini kan bukan jawabannya. Ini yang ini salah nih. Karena ada kata-kata bukan. Yang B. Andi seorang guide. Meskipun Andi pandai berbahasa asing, tapi kalau Andi tidak melamar pekerjaan sebagai seorang guide, ya Andi ya bukan seorang guide gitu kan. Jadi ini kan Andi seorang guide, ini ya juga belum tentu. Bisa jadi Andi tidak seorang guide kalau dia nggak ngelamar jadi guide ya gitu kan. Ini salah juga. Kadang-kadang Andi menjadi guide, tidak. Andi sarjana bahasa Prancis. Ini kan bahasa asing kan banyak ya. Bisa bahasa Jerman, Itali, bisa bahasa Rumania, Rusia kan. Bahasa asing kan banyak. Andi sarjana bahasa Prancis. Belum tentu Andi sarjana bahasa Prancis, bisa jadi kan bisa bahasa itu tadi, bahasa Jerman, Italia dan sebagainya kan. Tidak ada kesimpulan yang benar. Oke, ini benar nih. Tidak ada kesimpulan yang benar. Ini benar. Jadi jawabannya adalah yang nomor 28. Semua wisatawan asing mempunyai paspor. Sebagian wisatawan asing membawa kamera. Ini kamera ya, maaf ketutup ini teman-teman. Ini kamera. A. Semua wisatawan asing mempunyai paspor dan membawa kamera. B. Sebagian wisatawan asing yang membawa kamera mempunyai paspor. C. Sebagian wisatawan asing yang tidak membawa kamera mempunyai paspor. D. Sebagian wisatawan asing yang membawa kamera tidak mempunyai paspor. E. Tidak ada kesimpulan yang benar. Oke teman-teman, di sini akan soal premis ya teman-teman. Kalau gini ya, saya tulis di atas ini. Saya tulis di sini, ini ada P mayor, premis mayor. Di sini P minor. Ini premis minor, ini K, ini kesimpulan. Gini ya. Jika ada premis area A, B gitu ya. Kemudian ini premis minor C, ini A, maka kesimpulannya adalah C ke B. Gini ya. C ke B ini, kesimpulannya ini, C ke B. Nah, kesimpulannya ini, ya ini yang ini nih, C ke B. Ingat, jika premis minornya sebagian, maka nanti kesimpulannya ada kata sebagian ya. Saya tulis di sini. Saya tulis di sini nih. Jika P minor, premis minor ada kata sebagian, tidak semua gitu ya, tidak semua, maka kesimpulannya nanti ya juga sebagian atau tidak semua, gitu aja, tidak semua gitu ya teman-teman. Maaf tulisannya nih teman-teman ya. Jadi gini, jika premis minornya ada kata sebagian, nanti kesimpulannya pasti ada kata sebagian, pasti kesimpulannya ya. Yuk kita analisa jawabannya. Semua wisatawan asing mempunyai paspor dan membawa kamera. Semua ini salah. Jadi opsinya tinggal B, C, D, E. Ingat ya. Gini, soalnya kan gini kan. Bentuk soalnya ini premis mayornya yang di soal. Semua wisatawan asing, misalnya saya A, mempunyai paspor, ini B. A, B gitu kan. Premis minornya sebagian wisatawan asing, sebagian wisatawan ini A lagi membawa kamera, maka C. Ya tinggal kesimpulannya gimana ya, kesimpulannya tinggal A-nya cari aja ini, tinggal C ke B, C ke B gitu ya. Sebagian wisatawan asing ini A lagi kan, A membawa kamera, ini C ya. Tinggal kesimpulannya C ke B, C ke B itu adalah C kamera, ke B paspor, dan ada kata sebagian karena ada premis minor sebagian. Jadi yang B misalkan sebagian wisatawan asing yang membawa kamera ini kan C kan, C ini kamera, membawa paspor B. Nah ini B, dan ada kata sebagian. Oh, udah ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang B, langsung aja. Kesimpulannya C ke B. Sebagian wisatawan asing yang membawa C, yang membawa kamera, mempunyai B, mempunyai paspor, gitu aja. Oke, ketemu jawabannya teman-teman? Yang B. Soal nomor 29.
Semua guru adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah penulis. A. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. B. Sebagian guru adalah pegawai negeri. C. Sebagian penulis adalah guru. D. Semua penulis adalah pegawai negeri. Dan E. Semua guru adalah penulis. Ya, teman-teman, kita tadi ingat ya. Kalau premis minornya ada kata sebagian, maka kesimpulannya adalah pasti ada kata sebagian. Ya, ini ada semua. Premis mayornya semua. Premis minornya sebagian. Pasti nanti kesimpulannya sebagian. Yuk, kita tengok. Yang D, ada kata semua, salah. Yang E semua salah. Yuk, tinggal opsi A, B, C ya. Gini. Semua guru A adalah pegawai negeri, ini B. Sebagian guru, ini A, adalah penulis, ini C. Gini kan. Premis mayornya kan gini. A, B gitu ya. Semua guru adalah pegawai negeri, semua A adalah B. Premis minornya, ini minor. Sebagian guru A, sebagian A adalah penulis C. Jadi kesimpulannya gini, kesimpulannya ya A-nya ini tinggal coret aja. Tinggal C ke B, kesimpulannya tinggal C ke B. C ke B itu apa? Ya penulis ke negeri, pegawai negeri, C ke B, dan ada kata sebagian. Kesimpulannya ini, nah ini tadi, C ke B, penulis, pegawai negeri. Ini ada A, penulis, pegawai negeri, dan sebagian, karena kesimpulannya premis minornya ada kata sebagian, kesimpulannya ada sebagian ini. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Ya, gitu aja teman-teman. Ketemu jawabannya yang A. Soal nomor 30. 6 orang pembalap yakni A, B, C, D, E, dan F mengikuti suatu seri balapan babak final kejuaraan nasional road race dengan hasil berikut ini. 1. A selalu menyelesaikan balapan di depan E, tapi di belakang F. 2. B selalu menyelesaikan balapan di depan C, tetapi di belakang F. 3. D selalu menyelesaikan balapan di depan C, tetapi di belakang A. Urutan pemenang dalam balapan tersebut adalah A. F, A, B, C, D, E. B. F, A, B, D, C, E. C. F, A, D, E, C, B. D. F, D, A, E, B, C. Atau E, D, C, A, F, B, E. Ya teman-teman, kita di sini analisa teman-teman ya. Jadi begini. Yuk, syarat pertama ya. Yang pertama tadi syaratnya ini kan. Gini. A selalu menyelesaikan balapan di depan E, tetapi di belakang F. Ini ya. Ini A. Ini A, ya, saya tulis ini. Saya tulis gini ya. Yang paling atas itu adalah itu terdepan, gitu ya, terdepan. Saya tulis gini ya. Jadi yang paling atas, urutan paling atas itu adalah yang terdepan ya, paling atas, terdepan gitu. Yuk. Ini yang syarat pertama. A selalu menyelesaikan balapan di depan E tetapi di belakang F. Ini F, gini ya, ini F. A menyelesaikan balapan di depan E, ini A. Di depan E ya, ingat ya. Ini berarti E-nya saya terus di bawah ini misalkan. Ini. Gini ya. Yuk, A selalu menyelesaikan balapan di depan E. E-nya kan di bawah A. Di depan E, A di depan E, tapi di belakang F, di bawahnya ada, tetapi di belakang F, jadi A-nya tuh di bawah F gitu ya. Yuk, lagi syarat kedua. B selalu menyelesaikan balapan di depan C. B selalu menyelesaikan balapan di depan C. Ini ada B nih, misalnya nih di bawahnya ada B. Di depan C. Di depan C misalnya ini ada C nih ya, ini ada C, ini C. B selalu misalkan balapan di depan C, B-nya di atas C, tetapi B-nya di belakang F, B-nya di belakang F nih, B-nya di bawah F tau ini. Nah ini ya, gitu ya. Kemudian syarat 3. D selalu menyelesaikan balapan di depan C, D selalu menyelesaikan balapan di depan C. D-nya di sini nih. Nah ini di sini. D selalu misalkan balapan di depan C, jadi D-nya kan di atas C, tetapi di belakang A, tetapi D di bawah A gitu kan. Karena syaratnya ini tadi saya tulis paling atas itu terdepan. Jadi gini. Ya ini udah ketemu. Jadi urutan
pemenang dalam balapan ya ini F A B D C E. Ya, ketemu jawabannya teman-teman? Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kata inspirasi. Manfaatkan kesempatanmu karena ia tak akan datang 2 kali. Dan maksimalkan waktumu karena ia tak akan terulang kembali. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menjadikan tambahan informasi, dan jika dirasa informasi ini menarik, silahkan di-like, dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial, dan jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, dan terima kasih, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.